Udah, fotonya udah ya. Oke, kita mulai ya. Tampilannya kelihatan? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang akuntansi di hotel industri atau hospitality. Nah, akuntansi ini kadang-kadang merupakan suatu momok ya, bagi nggak semua aja, orang GM juga banyak yang paling menghindari akuntansi. Ada sebenarnya akuntansi atau accounting atau finance ini tuh nanti buat alat ukur. Kalau kamu mau jadi GM nggak bisa baca laporan keuangan, kamu nanti diketawain. Jadi HOD aja nggak bisa baca laporan keuangan, nanti kamu dinyatakan tidak profesional gitu ya. Oke, jadi ini nama saya. Selain saya hybrid, selain saya dosen, saya home base-nya di Trisakti. Saya juga GM di beberapa hotel. Saat ini saya di Marriott International ya. Oke, kita mulai. Oh, ini penilaiannya nanti ya dari saya, pertama dari apa namanya, nilai UTS, UAS, terus saya lihat juga keaktifannya ya. Kalau orang yang aktif nanya, saya akan remind dan akan jadi nilai apa namanya, nilai poin tersendiri ya. Dan saya setiap kuliah pasti di ujungnya saya ngasih quiz untuk menambah nilai-nilai nanti kamunya ya. Oke, ini materinya, kalau bukunya nanti saya share ya, e-booknya ya. Jadi di hotel itu memang accounting itu kita ada namanya USALI ya. USALI itu adalah Uniform System of Account for Lodging Industry. Artinya semua hotel di dunia kitabnya itu satu, namanya USALI gitu ya. Jadi semua hotel itu harus menggunakan kitab yang sama. Nah, cuman di beberapa hotel di Indonesia, terutama local brand itu, nggak semua mengadop namanya USALI ini ya. Jadi USALI itu adalah guidance-nya gitu, kitabnya lah gitu. Jadi semua di situ ada aturannya gimana cara bikin laporan keuangan, itu ada aturan-aturannya. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi dulu ada yang bikin laporan keuangan hotel kayak laporan keuangan toko gitu ya, cash basis gitu ya. Nah di hotel nggak bisa, kalau yang benar di internasional hotel gitu ya, itu ada standarnya. Jadi nanti standarnya itu yang akan menjadi kamu belajarin ini dan nanti akan kamu temuin once kamu nanti jadi GM, kamu bisa lihat gimana cara membaca laporan keuangan ya. Sesi saya 14 kali pertemuan. Nanti pasti di sela-sela itu nanti kita akan praktek, tapi prakteknya mungkin lebih ke kuis ya, karena waktunya mepet. Karena saya hanya waktu punya 1 jam. Jadi di break saya sebagai GM 1 jam saya manfaatkan ngajar. Jadi tolong kamu juga memanfaatkan waktu saya yang 1 jam, bisa bertanya dengan proper, juga bisa lebih aktif ya. Oke. Apa nih? Oke, kita mulai dari ini ya, langsung ya. Nah, jadi akuntansi itu, yang pertama kamu nggak boleh takut dulu ya. Akuntansi itu pekerjaan yang, pelajaran yang sebenarnya mudah, tapi karena beban duluan, banyak orang yang udah kayak kamu lagi SD, SMP, ketemu matematika gitu ya. Orang udah parno duluan, paranoid duluan. Jadi belum apa-apa karena parno, padahal kalau kita pelajari dengan seksama, tenang, bisa kita pelajari. Dan yang penting nanti kamu jadi, misalnya jadi kepala departemen atau SOD, minimal atau supervisor, kamu bisa membaca laporan keuangan dari departemen kamu masing-masing. Misalnya dari F&B service atau F&B product gitu ya. Nah, saat ini banyak juga hotel yang background dari F&B. Nah, akhirnya mereka banyak belajar lagi. Tapi biasanya kita kalau departemen head, itu setiap bulan udah harus bisa mempresentasikan laporan keuangan departemennya masing-masing. F&B bikin laporan keuangan F&B, walaupun yang bikin akunting, tapi dia bisa baca gitu ya. Jadi akuntansi itu di dalam hotel sama seperti industri yang lain. Yang pertama adalah fungsi penerimaan dan pengeluaran. Kalau di hotel penerimaannya dari mana, ada yang tahu nggak? Hotel dapat duitnya dari mana aja? Sumbernya. Ada yang tahu? Outlet. Hmm? Dari mana? Outlet, Pak. Suaranya kayaknya deketan ya, jadi ini nggak jelas.
Oke, jadi penerimaan itu misalnya dari penjualan di depan ya, di front office, jualan kamar, jualan F&B, jualan banket, jualan wedding, segala macam. Nah, saat ini kita jarang sih terimanya uang cash ya, kebanyakan pakai kartu kredit atau pakai debit atau pakai apa namanya QRIS ya, kalau sekarang pakai bank itu dipakai OVO, segala macam payment gateway yang ada sekarang ya, banyak di finansial teknologi itu banyak jenis-jenis pola pembayarannya. Jadi pendapatan yang pertama di hotel ada pendapatan dari penjualan kamar atau room revenue, terus food revenue, beverage revenue, ada F&B. Ada F&B itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak ya? FB other income tuh kayaknya apa? Selain food dan beverage, kira-kira apa sih yang bisa dijual di F&B? Ada yang tahu nggak? Kalau kamu di F&B selain jualan makanan dan minuman, ada penjualan lainnya dari F&B apa? Ada yang tahu nggak? Pendapatan lain itu seperti misalnya function room, ada misalnya kamu jualannya functionnya aja gitu ya. Misalnya ballroom kamu gede, disewain buat gereja gitu setiap setahun, setiap minggu. Nah, karena itu udah series ya setiap minggu, kita melihat lumayan pendapatannya besar gitu ya. Itu akhirnya nggak dicas F&B-nya, tapi hanya functionnya doang. Nah, itu masuk ke F&B other ya. Nah, nanti kita sebagai F&B terutama, apalagi kamu yang mau jadi chef gitu ya, atau FB manager juga harus tahu yang menghitung namanya food cost. Nah, food cost ini jadi parameter keberhasilan seorang F&B manager atau chef. Chef dulu zaman sekitar di bawah tahun 2000 itu parameternya food cost harus 35% gitu ya untuk hotel-hotel. Beverage di bawah 20, tapi sekarang nggak bisa patokannya itu. Bisa saja kamu food cost-nya tinggi ya, tapi volume jualan kamu rame gitu loh. Jadi kadang-kadang misalnya kamu bikin kafe atau resto lah di Palembang, daya belinya di sana mungkin daya belinya kalau menurut kelas sebelumnya dibilang katanya makannya di bawah 50.000. Kalau mau jualan makanan yang 50.000 berarti kamu food cost-nya idealnya sih kan maksimal 50%-nya misalnya dari 50.000 itu 25.000. Tapi kadang-kadang kenyataan di lapangan kita persaingan bisnis semakin sulit. Kadang-kadang kita harus mengorbankan, nggak apa-apa food cost-nya tinggi, tapi volume penjualan kamunya banyak gitu. Jualan nasi gorengnya laku gitu. Food cost-nya tinggi nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya kamu nanti sebagai F&B manager akan ada pilihan-pilihan nih di dalam industri itu. Kamu mau ngejar food cost-nya bagus, tapi jualannya sedikit, atau food cost-nya tinggi, tapi jualannya banyak. Nah, itu pilihan-pilihan yang terjadi. Jadi sekarang kadang-kadang kita nggak terlalu kaku ya, food cost harus 35 gitu. Zaman dulu harus 35 patokannya gitu ya, di industri hotel. Sekarang ini kita kembali pada kenyataan pasar gitu. Apalagi kemarin zaman pandemi ya. Kamu lihat hotel-hotel kayak di Jakarta tuh, kata Hotel Borobudur yang bintang 5, even Shangri-La Mulia Jakarta itu, dia jualan catering, which is dulu nggak pernah terjadi ada bintang 5 jualan catering gitu ya. Tapi kenapa ya? Karena dia perlu uang, perlu uang cash. Untuk dapetin uang cash gimana caranya? Kita harus kreatif. Nah, di F&B ini dibutuhkan suatu kreativitas. Kalau room sih jualan kamar doang. Kalau F&B jualannya nggak terbatas. Kamu bisa jual apa aja. Kreasi kamu banyak. Disitulah nanti keberhasilan seorang F&B manager, eksekutif chef dilihat dari kemampuan dia bisa bertahan di dalam market yang sangat sangat sulit gitu ya. Kalau lokasinya udah bagus, market udah bagus, ya F&B manager manapun pasti sukses. Tapi yang bagus itu di dalam kondisi persaingan yang tinggi, market tidak terlalu kuat, tapi dia bisa jualan, itu baru keren namanya itu chefnya ya, atau FB manajernya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak untuk F&B accounting? Ada yang mau nanya? Saya bilang harus aktif ya. Tahun ini kok anak-anaknya kurang aktif, tahun kemarin masih bagus ya aktifan. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, is your choice. Jadi terakhir kita adalah menyiapkan laporan keuangan. Jadi kalau kita udah tahu penerimaannya gimana, harga biaya-biayanya apa,
nanti kita bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di F&B sederhana ya, tapi laporan keuangan di hotel nanti akan melibatkan departemen selain F&B ya. Oke, di dalam hotel itu ada yang nanti namanya ada revenue center. Revenue center itu departemen yang punya revenue seperti rooms, F&B, apalagi laundry, spa, minibar. Dulu ada telepon, sekarang ada business center gitu ya. Nah, itu ada departemen yang mempunyai revenue dan langsung direct ke tamu. Tapi ada, maksudnya direct ke tamu itu langsung berhadapan dengan tamu ya. Kamu F&B ketemu tamu, FO ketemu tamu. Tapi ada departemen yang enggak, yang juga membantu hotel, tapi dia tidak menghasilkan revenue seperti HRD, accounting, sales. Walaupun sales jualan, tapi kan jualannya masuk ke F&B, masuk ke room dan sebagainya. Nah, ini disebutnya back office atau non-revenue center ya. Oke, nah ini contoh kalau ini sekilas karena pelajaran akuntansi, kalau di departemen akuntansi itu struktur organisasi seperti ini ya. Saat ini kalau bintang 4 ke atas namanya Director of Finance, tapi kalau bintang 3 mungkin di sini Chief Accountant atau Financial Controller gitu ya, tergantung besaran hotelnya sih. Kalau bintang 5 kita biasanya pakai Director of Finance. Jadi Director of Finance punya asisten FC atau asisten controller tuh mungkin ada 3 atau 2 gitu ya. Nanti di bawahnya ada departemen masing-masing ya. Ini cukup kamu tahu aja lah untuk F&B. Yang penting kalau kamu nanti ketemu sama di departemen akuntansi atau accounting department atau finance department, inilah strukturnya. Orang tertingginya adalah director of finance atau financial controller ya. Nah, seperti saya sampaikan nih, rata-rata pendapatan hotel itu secara umum ya, roomsnya 59% dari total revenue itu rooms menyumbangkan ke hotel itu 59 sampai 60%. Food 24, tapi secara umum ya. Tapi kamu bisa juga terjadi kayak Hotel Mulia di Jakarta, atau Hotel Shangri-La di Jakarta, F&B-nya cukup besar. Malah Mulia itu di sini bisa 50%. Jadi 50-50 ya sama si rooms gitu ya. Tapi secara umum hotel di Indonesia bintang 3, bintang 4 yang ballroom yang nggak terlalu gede, rooms mendominasi sampai 60%. Secara rata-rata ya, tapi kenyataannya bisa beda gitu ya. Jadi pendapatan dari room segini, 60% dari 59,9, dari foodnya 24, F&B. Nah, the revenue tadi yang saya sampaikan, dari spa, minibar, business center, terus nanti kalau ada rental dan sebagainya ya. Ini adalah struktur pendapatan yang ada di hotel. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada tadi struktur pendapatan, kita masuk ke struktur biayanya ya. Jadi nanti di hotel itu ada revenue-nya, terus ada biayanya. Nah, biaya yang di hotel itu umumnya seperti ini. Tapi nanti detailnya banyak ya. Ini cuman contohnya aja ya. Biasanya masing-masing departemen punya expense. F&B ada expense-nya. Terus ini apa? Biaya gaji ya. Nah, dulu biaya gaji itu 37%, tapi kadang-kadang sekarang bisa jadi biaya gaji bisa lebih besar, 40%. Karena mungkin masih pandemi, belum terlalu rame, bisa di Palembang, karyawannya masih banyak, revenue-nya tidak terlalu besar, berarti gajinya bisa nyampe 40%. Ini semuanya dibanding dengan revenue ya. Ini semua ini tuh percentage ini dibandingnya dengan revenue. Terus biaya interest itu kalau kamu punya cicilan bank, nanti kita harus nyicil ke owner ke banknya gitu ya. Biaya depresiasi. Nah, ini yang saya bilang tadi food cost. Food cost itu menyumbang kurang lebih ya sekitar 7,5% dari total revenue. Secara total ya, secara total hotel revenue ya. Tapi nanti hitungannya yang tadi itu 35, 40, 50 dari revenue F&B. Kalau ini dari revenue total ya. Ini ada contoh-contoh biaya yang ada di hotel. Kalau ING itu departemennya accounting, HR, HRD, terus executive office kayak saya sebagai GM gajinya masuknya ke sini nih ING. Sekretaris saya masuknya juga ke ING gitu ya. Terus langsungnya ada sales and marketing, ada engineering. Nah, ini semua departemen yang back office, gajinya, expense-nya kurang lebih rasionya seperti ini. Tapi ini bukan patokan ya. Ini secara umum. Nanti beda-beda satu hotel dengan hotel lain akan berbeda angkanya ya. Wah, udah cepet banget kedepetan ngajarin. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ayo, siapa yang mau nanya? Yang nanya saya kasih poin sendiri nanti.
Ayo. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baru keluar. Oh ya, oke. Ya, gimana? Jadi sebelumnya saya perkenalkan sama saya Asia. Jadi untuk pertanyaan saya tadi kan sempat disebutkan bahwa non revenue generating ini merupakan revenue yang datang dari departemen yang bukan langsung secara operasional, yang nggak langsung ketemu tamu. Salah satu contohnya HRD. Bagaimana Pak untuk menghasilkan revenue-nya itu dari mana Pak sumbernya? Terima kasih. Nah, ya makanya di dalam hotel itu ada 2 departemen ya, ada 2 departemen yang memberikan revenue, ada departemen yang tidak memberikan revenue. Nah, ini nanti disebutnya undistributed expense. Kenapa undistributed tidak bisa distribusikan? Karena gini, HRD itu kan bekerja untuk seluruh hotel ya, GM bekerja untuk seluruh hotel. Gaji GM, gaji HRD, gaji sales nggak bisa dibagi, misalnya di FO, gajinya GM 10% gitu ya, gajinya HRD-nya 5% nggak bisa. Karena porsinya untuk seluruhnya gitu. Jadi makanya nanti ada satu departemen revenue dulu, baru undistributed. Nah, undistributed itu terdiri dari tadi ING ya, GM Office, terus HRD, accounting, sales, sama engineering tuh. Karena departemen itu selain tidak mempunyai revenue, departemen-departemen itu juga membantu kelancaran operasional. Misalnya di kamar, kalau kamarnya rusak kan engineering yang benerin. Nah, itu kan engineering bekerja untuk room. Atau misalnya sales, jualan banket, jualan F&B meeting, package gitu kan. Nah, waktu sales jualan kan, revenue-nya masuknya ke F&B, bukan masuk ke sales and departemen. Karena sales and departemen bukan departemen revenue center. Jadi nanti di hotel itu dibagi 2, itu ya, ada revenue center, ada non-revenue center. Nah, non-revenue center itu biasa disebut back office ya, yang kantor belakang tuh kayak accounting, tadi saya sampaikan, HRD, engineering, dan sales. Jadi di non-revenue ya namanya juga judulnya non, nggak ada revenue-nya. Ya, gitu Patricia. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Baik Pak, saya Pak. Ya. Gimana Wahyu? Baik Pak, saya Wahyu mau bertanya Pak. Yuk. Ini Pak, ini kalau service charge itu dia tuh ini berapa persen dari pendapatan, sama ini apakah dia termasuk dari salary atau wage atau bagian yang lain dari pengeluaran hotel Pak? Oke ya. Jadi sebenarnya nature-nya service charge itu yang bayarin kan tamu ya. Jadi kan kalau kamu stay di hotel atau kamu konsum makan di hotel, misalnya harga makannya 100.000 plus service charge 10% berarti 110. Ditambah lagi pajak 10%. 10% dari 110 berarti 11% gitu ya. Nah, service itu kalau di Usali yang baru ini di beberapa hotel diakui sebagai revenue. Tapi di Indonesia beberapa hotel nggak mau ngakuin itu sebagai revenue. Karena kan servis dibagiin ke karyawan, prinsipnya si owner gitu ya. Jadi itu bukan bagian revenue. Tapi kalau menurut Usali yang terbaru, Usali nomor 13 itu, service charge itu dimasukkan dalam laporannya sebagai revenue gitu ya. Nah, service charge itu ngitungnya gimana? Ya tadi, misalnya revenue-nya 100 juta, berarti 10%-nya itu adalah 10 dikali 100, berarti 10 juta. Nah, aturannya service charge itu udah ada aturan sendiri dari Kemenaker, dari keputusan Kementerian Tenaga Kerja. Pembagiannya itu biasanya menurut Kemenaker itu dari tadi ke 10 juta ya. 10 juta itu kita keluarin dulu 3% plus 4% itu untuk staff development, untuk training dan sebagainya, plus untuk kegiatan kekaryawanan. Jadi dari 100 dipotong 7%, jadi 93%. Nah, 93% dibagikan ke karyawan. Nah, tekniknya di Kemenaker ada aturannya. Pertama dari 93% itu dibagi 2 dulu, 50% dibagi rata, 50% diserahkan ke company, mau bagi poin atau semuanya dibagi rata ya monggo aja sih.
Jadi service charge itu adalah yang pertama, yang bayarnya tamu, itu dulu. Kalau di hotel, di aturan hotel yang baru, itu masuk hotel revenue. Tapi beberapa owner di Indonesia agak keberatan menjadi revenue, karena itu kan servisnya dibagiin ke karyawan, gitu, bukan masuk sebagai keuntungan owner, gitu ya. Nah, jadi tergantung dari masing-masing hotelnya nanti. Jadi kamu nanti akan ngalamin di satu hotel, di mana kalau di brand-brand besar, saya kayak Marriott, Intercon, itu masuk jadi revenue si service itu. Tapi di lokal hotel yang lain, mungkin di Aston, di Swiss Bell, saya dulu GM di Swiss Bell, kita nggak ngakuin itu sebagai service, sebagai revenue gitu ya. Jadi beda hotel, beda treatment. Tapi aturannya Usali bilang bahwa itu part of dari revenue. Ya, ada lagi yang mau nanya? Wahyu, bagus pertanyaannya. Makasih Pak. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Yang lain ada yang mau nanya? Sebenarnya ya, peluang untuk berkarir tuh dari semua departemen. Kamu F&B ya, mungkin kamu akan ke F&B dulu gitu ya, belajar. Tapi banyak orang setelah, terutama perempuan ya, kalau udah posisi udah di head, udah kepala departemen, mungkin kan nanti karena namanya wanita, dia berkeluarga, harus jaga anak dan sebagainya, orang tuh banyak pindah ke back office tuh. Biasanya HRD tuh yang favorit, pengen jadi HR manager. Ke accounting juga banyak, biasanya yang paling gampang ke general kasir gitu ya, karena di F&B kan kita juga sebagai cashiering ya, karena saat ini sih nggak ada lagi khusus F&B kasir, jadi waiter, supervisor semua harus bisa fungsi cashiering gitu ya. Nah, disinilah kamu kalau sekarang udah belajar maksudnya dari kuliah, jadi once kamu nanti masuk di industri, nggak masalah juga kamu background F&B masuk ke finance atau ke accounting. Mungkin bisa mulai dari FB cashier, mungkin naik lagi nanti ke income atau general kasir gitu kan. Sambil nanti kamu kuliah lagi, mungkin kalau memang mau bidangi ke finance atau accounting, ya kamu kuliah lagi di akuntansi atau di manajemen ekonomi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya harapin kamu mulai sekarang, saya akan juga kasih inspirasi kamu bahwa di industri hotel saat ini kita banyak membutuhkan tenaga-tenaga muda yang modelnya mau belajar gitu ya. Apalagi kamu di brand besar ya. Ya di Marriott itu kamu akan banyak dikasih training. Dalam 1 bulan itu minimal kan 6 jam ya kamu ada training. Nah kamu bisa cross training tuh. Misalnya hari ini kamu jadi F&B, jadi waiter. Terus kamu minta ke HRD, ke HR. Bu, saya mau cross training misalnya di sales, mau cross training di accounting gitu. Semakin kamu banyak training ya, kamu nanti akan punya namanya paspor training ya. Kayak paspor aja gitu. Jadi kamu pernah training di sini, training di sini. Nah, biasanya kalau hotel kita kan brand besar itu pembangunan cepat ya. Dia pasti nyari orang dari dalam, istilahnya namanya alumni ya, yang pernah training atau pernah kerja di brand Marriott, terus dia resign. Nah, karena mereka sudah tahu corporate culture-nya, mereka sudah tahu apa sih namanya, selain corporate culture, level of service-nya gitu. Mereka pasti itu yang diutamakan untuk diterima gitu loh. Jadi saya saranin kamu kalau memang ini ya kamu trainingnya di brand-brand besar gitu ya, supaya kamu bisa lebih wawasannya lebih luas. Dan kamu juga namanya udah masuk ke industri hospitality, jangan selalu katak dalam tempurung gitu. Kalau kamu dari Palembang, kerjanya di hotel di Palembang doang gitu. Ya terbatas kalau gitu, kamu harus berani keluar dulu, misalnya keluar negeri kayak di kapal kayak atau di Bali gitu, pokoknya hotel-hotel besar, sehingga kamu banyak belajar tuh. Tapi yang pertama bahasa kamu harus bagus ini, bahasa Inggrisnya ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk kuliah pertama ini? Kuliah pertama ini tidak terlalu, nanti baru kuliah kedua ketiga kita masuk ke angka berhitung dan sebagainya. Tapi kamu jangan parno dulu ya. Kita berhitungnya juga sangat, ya untuk level belajar sih masih lower inilah, nggak terlalu ribet lah. Nah, terus kamu tahu dulu fungsinya finance di dalam satu departemen. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya nggak? Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Ini kelasnya berapa orang? Ketua kelas semuanya totalnya? 13.
Berapa, sorry? 13 orang, Pak. Oh, 13 orang. Oke, ketua kelas yang hari ini yang nggak masuk siapa ya? Nanti tolong di-update di WA group ya, biar saya absensinya nanti ini ya, apa namanya, absensinya langsung dari situ siapa yang nggak masuknya ya. Nah, yang kedua, yang terakhir mungkin setiap ini kita akan makan quiz, dan saya minta kamu lebih aktif lagi ya. Tadi bagus apa Wahyu dan siapa tadi lupa. Satu lagi itu yang tanya. Harus lebih banyak aktif ya, karena sayang maksudnya yang ngajarnya dari industri, levelnya GM pula gitu. Terus brandnya brand internasional gitu. Kalau kamu nggak nanya, sayang banget gitu. Mendingan kamu pilih kelas yang lain aja gitu, yang dosen reguler ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ini tugasnya. Tugasnya ini tadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, revenue center-nya apa aja ya di hotel. Nah, ini saya setiap perkuliahan saya ada kuisnya. Nanti habis selesai dari sini, habis ini kamu harus email ke saya 1 minggu sebelum ketemu kuliahnya lagi ya. Dan di email ke sini, email saya. Nanti jangan lupa nama kampusnya, kelasnya, sama mata kuliahnya. Jadi kamu kelas apa? TAH 5A, accounting gitu ya, Poltek Palembang. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, biasanya saya sampai 1 jam karena nggak ada yang nanya. Karena ini baru kuliah pertama, saya ngasih kulitnya dulu. Dan saya ingat pesan saya lagi, kamu jangan terlalu paranoid dulu, walaupun judulnya akunting, tapi kita belajarnya bisa have fun kok. Gitu. Asal kamunya emang dasarnya mau banyak belajar ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri. Jangan lupa kuisnya dikirim by email seminggu sebelum minggu depan ini ya. Ini kita harinya hari apa aja ya, ketua kelas kuliahnya? Harinya apa aja ya? Sekarang Kamis. Nggak ada, Pak, besok. Hari apa aja kuliahnya? Hari Selasa sama Kamis. Kamis ya, jam 1 ya. Jadi tolong tepat jam 1 ya. Kalau saya juga kalau nggak bisa jam 1, saya akan pasti info. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. See you next week ya. Oke, see you. Oke, Pak. Thank you, Pak Dino. Pak.